anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Aduh, langsung kangen nih sama kalian semua. Gimana? Udah siap belum nih? Kita sebentar lagi mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini bersama dengan Lause Surah tanggal 24 Januari 2021. Siap-siap kita mau beribadah, kita siapkan. Jangan lupa ada Alkitabnya udah ditaruh di depan. Dan juga uang persembahan dan kotak persembahannya udah boleh disiapkan? Sudah? Udah ready semuanya? Udah duduk manis? Oke. Lause mau ajak kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, bersyukur terlebih dahulu. Kita naikkan sebuah pujian, Selamat Pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang Tuhan karuniakan buat kami. Untuk tubuh yang masih bisa bangkit berdiri di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa karena kami percaya setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan. Baik cuaca cerah maupun cuaca hujan, itu semua adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan kami percaya Tuhan, setiap hari Tuhan beserta dengan kami. Kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun saat ini begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ada bencana alam terjadi, ada tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi hidup kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, supaya kami boleh dengan sikap hati yang baik mengikuti ibadah ini dan ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayo semuanya sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta
Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup padu sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, masih pada ingat gak apa tema sekolah minggu kita di bulan Januari ini? Ya betul, temanya adalah obedience atau ketaatan. Hari ini kita mau belajar kalau salah satu bentuk dari ketaatan adalah mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. PowerPoint statement kita hari ini adalah, aku mendengarkan perintah dengan penuh perhatian. Ayo, Lause ajak anak-anak sama-sama ucapkan PowerPoint ini bersama-sama dengan Lause ya. Bisa? 1, 2, 3. Aku mendengarkan perintah dengan penuh perhatian. Nah, sekarang Lause mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang ada gerakannya. Begini nih gerakannya. Tahu lagu apa? Iya bener, lagu T-A-A-T, taat. Ayo, sekarang kita sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Anak-anak, kalian pernah gak sih waktu dipanggil, diajak ngomong, kalian lagi sibuk melakukan sesuatu, jadi dengarnya gak fokus, gak konsen, apa yang terjadi? Akibatnya jadi salah deh, misalnya disuruh ambilin handphone, malah datangnya ambilin koran. Atau misalnya disuruh tutup pintu, tapi karena nggak fokus lagi sibuk melakukan sesuatu, jadi nggak ditutup pintunya. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang mendengarkan dengan baik sebagai bentuk ketaatan. Sekarang Lause mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu lagi yuk. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hai anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Lause senang sekali kembali bisa bertemu dengan anak-anak di ibadah sekolah minggu online hari ini, khususnya di bulan Januari tahun 2021 ini. Kamu tahu sekarang tanggal berapa? Sudah 24 hari di bulan yang baru di tahun hari ini. Puji nama Tuhan. Sekarang Lause mau panggil dulu anak-anak sekolah minggu yang ada di kelas besar ibadah paginya ya. Ada kelas Obaja, kemudian kelas Habakuk. Yang di ibadah siang ada kelas Benjamin, Yusuf, Elisa, dan juga kelas Hope. Juga Lause kelas besarnya. Halo semuanya. Anak-anak, penyebaran COVID semakin meningkat akhir-akhir ini ya. Pasti membuat hatimu dan hati Lause juga menjadi susah. Anak-anak, ingatlah saat hatimu cemas, percayalah Tuhan bisa diandalkan untuk membuat hatimu bisa tenang, damai, melewati masa sulit ini. Sekarang kita mau konsentrasi, kita mau masuk di dalam ibadah kita. Tidak ada yang goyang kiri dan kanan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tentu sudah siapkan Alkitabnya juga ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hanya karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu online kembali pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah memelihara kami, keluarga kami, dan kehidupan kami seluruhnya. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan tolonglah supaya kami bisa beribadah dengan konsentrasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau cerita sedikit ya tentang mama papanya Lause. Mama papanya Lause sudah meninggal dunia, sudah di sorga bersama dengan Tuhan. Tapi ada satu kejadian yang lucu sekali yang Lause bisa ingat. Suatu ketika ini pada saat kira-kira 3 tahun terakhir sebelum papa saya meninggal dunia. Ini papa saya meninggal dunia lebih dahulu dari mama ya. Nah, mereka, papa mama saya ini sesekali mereka terlibat pertengkaran. Kadangkala hal-hal yang kecil bisa menjadi pertengkaran dan itu lucu sekali. Contohnya seperti ini, suatu kali papa saya tanya, "Ma, Bapak tukang kebun kita, dia sudah siram tanaman yang ada di depan belum?" Lalu kemudian mama saya jawab, "Sudah," gitu. Lalu papa tanya lagi, "Apa?" "Sudah," gitu kan. Lalu kemudian lucunya papa tanya lagi, "Apa?" Mama saya kemudian dengan kakeknya bilang, "Sudah," gitu. Wah, papa saya bilang apa? Mama ini kerjanya marah-marah aja, nggak ada hujan, nggak ada apa gerimis pun, marah-marah aja. Papa saya ngomel-ngomel seperti gitu. Ternyata setelah kami menyelidiki, kemampuan mendengar papa kami itu sudah menurun. Sehingga tidak jarang dengan berbagai macam pertengkaran-pertengkaran kecil tadi yang sebenarnya nggak perlu, kami anak-anaknya sering menjadi penengah dan kami memberikan penjelasan kepada mereka. Itu merupakan satu kenangan yang sangat lucu sekali bagi kami. Nah anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari situ? Ternyata anak-anak, telinga itu merupakan salah satu indera tubuh kita dari jasmani kita ini yang penting sekali ya untuk mendengar dan memberi respon. Kalau kita telinganya sudah kurang bagus karena usia, kadangkala menanggapi, mendengar, memberi respon pun jadi terganggu.
Anak-anak, tahukah kamu yang tidak kalah pentingnya adalah bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani kita, tetapi ada Alkitab bilang pendengaran rohani kita. Apa itu ya? Nah, itu dia di dalam ayat hafalan kita. Bukalah di Perjanjian Baru Markus pasal 4 ayatnya yang ke-23. Sudah ketemu di Perjanjian Baru ya? Pelan-pelan bukanya. Di Injil Markus pasal 4 ayatnya ke-23. Sudah ketemu? Yuk, ini firman Tuhan sungguh-sungguh kita baca 2 kali alamat dan isinya. Sama-sama dulu ya. Keluarkan suaranya dengan bagus. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yuk sekali lagi ya. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Indah sekali ayat hafalan kita ini. Kalau kamu ketika membaca ini, pasti kamu bertanya, lah iyalah lause, telinga itu untuk mendengar bukan? Betul, tapi yang dimaksud firman Tuhan di sini apa? Yuk kita pelajari, kita lihat. Ketika dicatat di sini berkata barang siapa. Nah itu berarti siapa saja. Tak peduli yang kecil, yang besar, anak yang tinggal di Pulau Jawa, di Pulau Bali, di mana saja termasuk di dalamnya. Barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Telinga itu betul anak-anak untuk mendengar suara. Ada panggilan, kemudian ada cerita yang disampaikan untuk kamu, kemudian mendengarkan pujian, nyanyi-nyanyian, kemudian mendengarkan nasihat, pesan atau perintah dari orang-orang di sekelilingmu. Namun yang Tuhan maksud melalui ayat ini juga adalah bukan sekedar mendengar dengan telingamu yang bagian tubuhmu, tetapi dikatakan di sini mendengar dengan hatimu. Dengar sungguh-sungguh, kamu memperhatikan, fokus konsentrasi ya. Tidak sambil main atau tidak sambil kamu pandang-pandang atau main-main atau asal-asalan lakukan yang lain. Bukan itu. Nah, ketika kamu mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan demikian anak-anak kamu bisa tahu dan melakukan apa yang benar. Bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, jika Yesus sudah jadi juru selamatmu, ini yang penting. Dan Yesus sudah tinggal di dalam hatimu, kamu perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian, ketika kamu mendengar sesuatu, kamu tahu, yakin apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kamu lakukan atau tidak. Sekarang bagaimana kalau Yesus belum jadi juru selamatmu anak-anak dan belum tinggal di dalam hatimu? Mungkin kamu belum pernah dengar tentang Yesus yang bisa menyelamatkan kamu dari hukuman dosamu. Hal pertama yang Tuhan ingin kamu dengar adalah bahwa Tuhan Yesus sudah mati tersalib di kayu salib untukmu. Dan darahnya itulah yang tercurah untuk menghapuskan hukuman dosamu yang seharusnya kamu tanggung. Dia mati dan hidup kembali selama-lamanya. Anak-anak, kamu bisa percaya terima Yesus jadi juru selamatmu sekarang dan kamu dibuat menjadi anaknya. Sekarang yuk kita baca beberapa kali ayat ini ya, supaya kita bisa hafal dan kita bisa menghayatinya. Alamat dan isinya. Sekarang kita baca, tapi lause akan tutup setengahnya di slide kita ini. Tapi kamu pasti bisa bacanya ya. Kita pelan-pelan. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bagus sekali anak-anak kelas besar. Sekarang lause tutup satu lagi ya. Ganti ya. Sekarang setengah lagi. Kita baca sama-sama, kita coba. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bagus, sekarang yang terakhir. Sudah nggak pakai slide-nya ya? Kita sama-sama, bersama-sama.
1, 2, 3. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Anak-anak, penting sekali mendengar. Bukan sekedar mendengar dengan telinga, namun juga dengan hatimu. Dengan kata lain, kamu mendengarnya dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan perhatian, dengan konsentrasi. Itu seperti apa ya kamu melakukannya? Nah, dengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hal ini penting sekali sehingga dia mengajarkan akan hal ini kepada murid-muridnya. Lihatlah di Injil Matius pasalnya yang ke-21. Anak-anak, bagaimana kejadiannya? Ya, pada hari itu Alkitab menuliskannya di sini, Yesus dan murid-muridnya sudah mendekati kota Yerusalem dan kemudian dia memberikan pesan kepada 2 orang muridnya dengan satu tugas yang istimewa. Alkitab menuliskan di sini pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Wah, anak-anak, walaupun pesannya termasuk singkat, tetapi kedua murid ini mendengarkan, memperhatikan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh, supaya mereka bisa berbuat tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Jika Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamatmu dan tinggal di dalam hatimu. PowerPoint statement kita hari ini mengatakan, yuk kita baca sama-sama. Aku mendengarkan perintah dengan penuh perhatian. Sekali lagi sama-sama. Aku mendengarkan perintah dengan penuh perhatian. Benar anak-anak. Kamu harus mendengarkan perintah pesan itu dengan penuh perhatian supaya kamu bisa taat, kamu bisa melakukannya dengan benar. Artinya bahwa kamu memperhatikan, konsentrasi terhadap perkataan, perintah orang tua atau siapapun yang sedang berbicara kepadamu supaya kamu bisa melakukannya. Khusus pada saat kamu mendengarkan perintah Tuhan ketika membaca Alkitabmu. Tuhan mau supaya kamu membacanya tidak hanya sekali lewat, tetapi betul-betul merenungkannya dan memikirkannya. Kamu membiarkan Tuhan berbicara kepadamu. Kamu tidak sambil main-main atau asal-asalan ketika kamu membaca dan merenungkannya. Jangan hanya sekali lewat saja seperti yang tadi Lause katakan. Karena bagaimana mungkin kamu bisa taat melakukannya jika kamu tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Masih ingat ayat hafalan kita barusan? Kita sebutkan sekali lagi sama-sama ya. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Benar. Dengan memperhatikan firman Tuhan, maka itu akan menolongmu juga untuk kamu bisa tahu apa yang pantas atau tidak pantas untuk kamu dengarkan untuk anak-anak seusia kamu. Jadi, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh ya terhadap apa yang diperintahkan, yang dipesankan kepadamu supaya kamu bisa melakukannya dengan baik dan benar. Anak-anak, itu yang dilakukan oleh kedua murid Tuhan Yesus tadi. Mereka mendengar dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Dan mereka betul-betul melakukan secara tepat apa yang dipesankan oleh Yesus kepada mereka. Jadi mereka tidak sembarang ambil keledai yang mereka temukan di sini atau di sana atau di situ. Enggak. Mereka membawa keledai betina itu yang tadi tertambat bersama dengan anaknya. Lalu mengalasi punggung daripada keledai itu dengan pakaian mereka. Dan kemudian membiarkan Yesus naik di atas keledai. Anak-anak sungguh sangat luar biasa. Ternyata pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kedua muridnya bukanlah sembarangan pesan. Pesan itu rupanya ada artinya. Setiap pesan itu berhubungan erat dengan semua keberadaan Yesus sebagai Raja yang berkuasa.
namun datang dalam kerendahan. Anak-anak, orang-orang Yahudi pada saat itu tahu bahwa itu adalah merupakan salah satu nubuatan Nabi Zakaria yang dituliskannya ratusan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan secara ajaib sekali, dan itu digenapi, ditepati saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang banyak yang melihat Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka kemudian menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada juga yang memotong ranting-ranting pohon dan kemudian melambai-lambaikannya. Ketika menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka berseru apa yang mereka katakan dengan suara yang nyaring di dalam ayat yang ke-9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, sungguh sangat luar biasa anak-anak. Apa artinya Hosana? Tahukah kalian apa artinya Hosana? Hosana artinya save us now. Selamatkanlah kami. Dan ini merupakan seruan permohonan untuk diselamatkan. Banyak orang yang berpikir pada zaman itu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang datang ke dalam dunia sebagai Raja dan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Namun anak-anak, tahukah kamu bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang paling penting adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, kamu masing-masing, dan juga Lause di sini dari hukuman dosa kita. Yang pernah kita lakukan seperti melawan, berontak, mengejek orang lain, merendahkan orang-orang di sekeliling kita. Seharusnya kamu yang dihukum, Lause yang dihukum. Tetapi hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela mati anak-anak karena ia sangat mengasihimu. Kasihnya sungguh sangat besar. Kemudian dia dikuburkan dan hari yang ketiga dia hidup kembali. Hidup selama-lamanya anak-anak. Orang banyak tidak paham apa sesungguhnya. Apa maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini? Mereka malah ingin membuat Tuhan Yesus menjadi raja yang memiliki istana di dalam dunia ini seperti raja-raja lain yang mereka lihat di sekeliling mereka. Makanya mereka berseru dengan nyaring, Hosana, Hosana, seperti itu anak-anak. Dan mendengar seruan yang sangat keras itu, gempar seluruh kota itu. Dan orang-orang berkata, dicatat di Alkitab, siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Siapakah orang ini? Katanya. Lalu orang banyak yang lain itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Anak-anak, Tuhan Yesus bisa memasuki kota Yerusalem tepat seperti apa yang direncanakannya. Dua orang murid Tuhan Yesus melakukan tugas mereka dengan tepat karena mereka mendengar dengan sungguh-sungguh pesan Tuhan Yesus sehingga mereka bisa taat. Anak-anak, jika Tuhan Yesus sudah jadi juru selamatmu, maukah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa taat? Sehingga ketika kamu melakukan tugas, kamu nggak perlu ngomel atau marah-marah anak-anak. Nah, mulai tahun 2021 ini kamu tahu kan kita belajar membangun karakter, khususnya karakter taat, obedience. Dan ini merupakan hal yang sering sekali disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar. Dan ini merupakan satu hal yang sangat Tuhan inginkan ada di dalam diri anak-anaknya. Melakukan perintah atau taat pengaruhnya besar sekali di dalam hidupmu. Itu bisa menunjukkan bahwa kamu orang yang bijak atau orang yang bodoh. Bisa mendapatkan berkat atau kutuk. Atau kadangkala bisa mendapatkan hidup atau mati dan lain-lainnya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya hari ini Lause mau mengingatkan mengenai karakter taat itu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Pastikan yang pertama bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, kamu mempercayai dia dan kamu membangun relasi yang intim dengan dia melalui doa dan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Kamu bisa taat kenapa? Bukan karena untuk kebanggaanmu, menunjukkan bahwa kamu bisa dan kamu dipuja, atau kamu cari nama dan kamu ditepukin orang-orang. Bukan, karena Yesuslah yang menjadi teladanmu. Karena Yesus sendiri taat. Taat, dikatakan poin yang ketiga adalah ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, maka itu pasti akan memberikan hasil. Hatimu
ada tenang, ada damai yang dari sorga. Anak-anak, ingatlah ayat hafalan kita Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jika Tuhan Yesus belum menjadi juru selamatmu, maka kamu perlu perhatikan mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah sangat mengasihimu dan sudah mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamatmu. Jika kamu percaya akan hal ini, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, hidup selamanya suatu saat nanti di sorga. Kamu bisa mengambil tekad ini, kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Lausa kasih kamu kesempatan di dalam doa pribadimu sebelum Lausa tutup di dalam doa kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami tidak bisa taat kalau Tuhan tidak ada di dalam hati kami. Oleh karenanya tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa taat melakukan persis seperti apa yang Tuhan pesankan, perintahkan kepada kami. Ketika kami mendengarkan semua pesan itu dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Lalu mau ajak kita untuk nyanyi sebuah lagu tema kita bulan ini yaitu lagu Obedience. Ayo. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord command, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord command, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Ayo anak-anak, kita mau lipat tangan, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memimpin kami sehingga kami bisa ada seperti adanya kami hari ini. Kami bersyukur Bapa kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah persembahan kami pada hari ini boleh memperkenankan hati Tuhan, boleh menjadi ibadah kami yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami, memberkati usaha papa dan mama kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang langsung ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selesai ibadah ini jangan lupa isi absen dulu ya. Tulis nama, kelas, tanggal, dan pelajaran apa yang kalian dapatkan dari sekolah minggu hari ini. Kemudian yang kedua, tema sekolah minggu kita untuk minggu depan adalah Ya Tuhan. Yang ketiga,
Sebentar lagi kita mau merayakan Imlek. Ada yang tahu tanggal berapa Imlek tahun ini? Tanggal Februari 12 ya. Nah, sekolah minggu mau merayakan dengan mengadakan lomba virtual Imlek. Apa itu lomba virtual Imlek? Ada lomba foto keluarga untuk anak kelas kecil. Ada lomba mengarang untuk anak kelas besar. Mau tahu informasi lebih detail, lebih jelas, nanti akan dikirimkan oleh Lause masing-masing ke kelas masing-masing melalui WA grupnya ya. Lause berharap semuanya ikut lomba ya, walaupun kita nggak bisa berkumpul dan merayakan seperti biasanya di gereja, tapi kita tetap semangat, kita tetap support, kita tetap ikut lomba, kita bisa memuliakan Tuhan juga dengan ikut lomba ini, dengan mengirimkan karya-karya kita yang terbaik, oke? Nah, sekarang Lause mau ajak kita semua kembali bangkit berdiri, kita mau mengembalikan segala puji syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih, setelah itu kita berdoa doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita selesai sampai di sini hari ini. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan see you next week.